lagi membolongan nih lur, seperti ini. Wah, agak lumayan nih, tergores sangat parah, sudah dalam sekali seperti ini. Ini untuk lapisan dari metalnya sudah terkelupas. Wah, sama persis dengan kenter yang dari ujung batu ya, seperti ini. Wah, mangap lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bengkel Yuda Buana Channel. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, amin. Yang penting kita semua selalu sehat ya lur. Hari ini saya mau servis, mau mengecek kondisi mesin Canter 125 PS untuk tahunnya. Wah, ini platnya nggak ada bos. Ya kalau tidak salah ini ya tahun 2007. Ini Canter pertama. Untuk trouble pada engine-nya atau mesinnya, keterangan dari saudara kita ini, pemilik mobilnya mengatakan untuk mesinnya sudah ngobos dan juga sudah makan oli. Lalu ada tambahan pada remnya, ini tidak ada ya, maksud saya itu harus mompa berkali-kali. Lalu ada tambahan juga pada full shootnya atau dinamo jok mati, ini juga tidak berfungsi. Untuk mobil ini, mobil saudara kita lumayan jauh dari sini teman-teman. Ini dari arah Duri sana ya, kalau tidak salah. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Berarti teman-teman sudah mendukung majunya channel ini. Oke bosku, kita lihat dulu dan kita coba Canternya. Ini datangnya sudah 2 hari yang lalu lur, tapi kita belum sempat ya. Ya mudah-mudahan ini hari bisa kepegang dan kita atasi begitu. Kita coba dulu. Ini full shootnya tidak berfungsi, jadi kalau matikan terkadang dimasukkan 5, dipijak remnya begitu. Lalu untuk remnya juga ini ada trouble juga, remnya kosong jauh begitu. Setelah disetel kosong juga begitu. Sampai goyang lur. Kita bantu gas. Untuk mesinnya sudah hidup. Kita naikkan kabinnya bos. Untuk mesinnya seperti ini teman-teman. Ini pagi hari ya, ini baru kita hidupkan. Kita lihat dulu ngeposnya. Di sini kita lihat dari tutup oli itu tidak ada keluar asap yang banyak. Ya berhubung mesin ini baru hidup teman-teman, belum panas begitu ya. Coba kita gas dulu. Kita gas nih. Kita gas dulu dan kita lihat di belakang.
kita matikan dulu mesinnya. Sudah sama-sama kita lihat dan kita coba. Ini kita hidupkan ya pagi hari. Kalau untuk ngobosnya belum kelihatan ngobos. Lalu kita gas, kita lihat asapnya itu memang agak banyak teman-teman ya. Itu aroma oli. Jadi saudara kita ini jauh-jauh datang kemari minta dicekkan kondisi mesinnya. Ya memang keterangan dari ownernya ya, atau saudara kita ini memang mesin ini sudah makan oli. Lalu di saat mesin sudah panas itu ngobosnya agak lumayan lur. Lah begitu. Jadi untuk mesin mobil ini mau kita bongkar. Ya seperti biasa kita membuka dekselnya dulu ya. Jadi sebelum kita turunkan mesinnya ini, kita cek dulu untuk bagian linernya. Kita buka dekselnya dan nanti kita lihat. Semangat terus bos. Kita lanjut dulu. Kita lanjut untuk kenternya. Ini kita bongkari di luar teman-teman. Masalahnya di dalam sempit ya. Jadi kita kerja di luar supaya lapang atau luas begitu. Di sini sudah kita lakukan pembongkaran. Ini mau kita buka dulu ya untuk dekselnya. Nah di sini bisa kita lihat teman-teman ya. Wah agak lumayan nih lur. Ini untuk turbonya ini sudah sangat parah sekali. Di intake ini banyak sekali oli. Jadi seperti ini menurut saya sudah lama sekali teman-teman. Nah seperti ini ya. Kita lihat dulu yang di turbonya. Nah seperti ini. Ini untuk selang turbonya sudah kita buka. Lalu kita lihat di sini. Wah sayangnya nggak kelihatan teman-teman ya. Lagi membolongan nih lur. Seperti ini. Wah agak lumayan nih. Kalau seperti ini yo sayang mesin mobil kita ya teman-teman. Kalau bisa buat teman-teman khususnya pemilik canter ya ataupun teman-teman supir bisa diperhatikan selang-selang udaranya ataupun saringan udaranya begitu. Jangan sampai seperti ini. Kalau ini menurut saya ya dikarenakan dari selang ya. Dari selang ataupun saringan udara kurang perawatan ataupun ada yang jebol. Coba kita lihat dulu. Nah ini ya, seperti canter yang lalu mobil saudara kita yang dari Pramboyan itu, ini selang udaranya yang ke tabung udara. Kalau ini bagus. Lalu kita cek yang di sini. Nah ini teman-teman. Wah sama persis dengan canter yang dari ujung batu ya. Seperti ini. Wah mangap lur. Waduh sayang sekali. Buat teman-teman ya khususnya supir ataupun pemilik kendaraan canter, usahakan dicek teman-teman untuk selang ini yang di atas tabung udara ini ya. Kalau misalkan kelihatan sudah retak, sebaiknya cepat-cepat dibuka begitu, diganti ataupun dilem. Ya intinya jangan sampai bolong ataupun seperti ini. Wah sayang sekali. Oke kita lanjutkan pembongkarannya. Kita mau buka baut dekselnya dan turbonya. Semangat terus bos. Kita lanjut dulu. Nah di sini untuk olinya sudah kita tap teman-teman. Di sini kita lihat ya. Ini olinya lebih kurang tinggal sekitar 7 liter. Seperti ini. Setelah kita lepas baut dekselnya, lalu turbonya ya, ini sudah kita buka. Ya memang ada kesulitan di saat melepas baut turbonya. Ya maklum saja, namanya ya usia mesin ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita mau angkat dekselnya. Kali. Banget. Tangguh coba. Ban. Oke, di sini untuk dekselnya atau headnya sudah kita buka ya.
Nah, di sini kita lihat teman-teman, di permukaan dekselnya ini banyak sekali oli ya. Ini pembakaran oli. Jadi kita lihat dulu linernya. Untuk packing dekselnya seperti ini. Di sini kita melihat ada gosong ya, sedikit. Nah ini. Berarti untuk mesin ini sudah mengalami kebocoran kompresi. Kita bisa, yang memang awalnya tidak kita coba ya, dari radiatornya. Ini di sini kita melihat, nah ini kosong nih. Lalu untuk linernya yo agak lumayan nih lur. Nah seperti ini. Nakoknya lumayan. Oke, kita lanjut dulu. Kita mau melepas keempat pistonnya. Kita buka dulu karternya dan kita buka untuk pistonnya. Semangat terus bos. Kita lanjut dulu. Di sini untuk karternya sudah kita lepas, kita buka. Lalu untuk pistonnya ini yang 3 sudah kita buka teman-teman. Nanti kita lanjutkan lagi ya, satu lagi. Di sini untuk ring pistonnya. Lah seperti ini 2 buah ya. Ini kita buka ring piston nomor 1, 2 buah. Kita tes dulu. Nah di sini ring piston yang bawaannya ya. Ini kita letakkan di nomor 3 dan 4. Lalu kita tes menggunakan ring piston yang baru 1 dan 2. Di sini kita lihat perbandingan teman-teman. Untuk yang 3 dan 4 ya. Ini kita pakai ukuran yang 100 atau yang 1 mili. Ini yang lama. Nah ini masuk teman-teman. Untuk ukurannya ya. Ini gapnya. Ring yang lama sudah 1 mili longgar. Lalu yang ring baru kita lihat dulu. Halo bang, di mananya Elton? 50. Ini 0,50 longgar. SP berapa? Hah? SP berapa bang? Di sini nggak ada tadi. Hah? Di mana bang? Arah sana Tekongan. Iya nggak ada. Loh, Masjid mana bang? Nggak ada tadi. SP7. ya SP7 sini katanya. Di Poros. Tunggu pinggir jalan lah. Kita coba teman-teman yang 060 ya. Pajero. 60, 70. Nggak ada. Lah ini 0,70. Jadi sudah lumayan longgar teman-teman ya. Ini ring baru 2 buah kita coba. Lalu yang 2 ini ring lama Di mana? 0,70 ini masuk. Jadi menurut saya sudah longgar teman-teman. Ini harus kita persis ya, ataupun kita kembalikan standar begitu. Untuk gap ring pistonnya ya, di saat itu di kolter ya atau lemer itu diusahakan hasilnya itu 0,25 untuk kenter. Jadi ini udah 0,70 longgar. Memang tidak rata, berbeda begitu ya. Intinya ini yang 1 buah 0,70. Kalau misalkan kita pindah pun ya lebih kurang seperti itu begitu ya. Jadi sebaiknya untuk blok ini kita turunkan. Semangat terus bos. Kita lanjut dulu, kita turunkan untuk bloknya atau mesinnya. Kita lanjut untuk kenternya. Ini untuk mesinnya sudah kita angkat teman-teman. Nah seperti ini ya. Ini sasisnya nanti mau kita bersihkan. Iya turun boleh. Kita bersihkan seperti yang lalu.
Di situ banyak sekali gumpalan tanah. Lalu kita bongkari teman-teman untuk mesinnya. Nanti kita lihat apa saja yang bermasalah. Kita lanjut dulu, kita bongkari dan nanti kita lihat. Di sini untuk mesinnya sudah kita bongkari semua teman-teman, dan kita lihat ya satu persatu. Ya seperti ini teman-teman. Nah di sini untuk blok mesinnya ini nanti mau kita lemar ataupun mohon maaf mau kita oversis ataupun kita standarkan lagi ya. Nanti kita tanya oleh pemilik mobilnya dan kita lihat masih bisa atau tidak begitu. Lalu di sini untuk crankshaftnya sudah kita lepas juga, cupnya memang tidak ada yang bermasalah ya. Lalu metalnya tidak ada yang gulung. Tapi ya menurut saya sebentar lagi kalau misalkan tidak kita atasi ya, ini tidak lama lagi sama persis dengan Canter yang lalu begitu. Mobil saudara kita yang dari Ujung Batu, Canter 125 tahun 2007 begitu. Jadi di sini kita melihat untuk metalnya teman-teman. Lah seperti ini. Ini metal duduknya sudah merah, lalu sudah terkelupas ya. Ini untuk lapisannya sudah cuil lur. Nah seperti ini. Kalau misalkan tidak kita bongkar ini hari ya, ya kita tidak tahu juga bagaimana selanjutnya begitu. Ya memang rencananya untuk mesin ini tadinya ya mau saya colok ring saja begitu. Ya kita ganti ring pistonnya saja dan kita coba untuk jalan. Tapi kita pikir-pikir nanggung ya lur. Masalahnya sudah kita coba pakai ring yang baru. Untuk ukurannya sudah lumayan longgar atau renggang begitu. Jadi mesin ini kita turunkan. Lanjut di sini untuk noken asnya masih bagus ya. Tidak ada yang parah ya bagian tongolannya ini. Lalu lah di sini. Di sini untuk injeksi pumpnya ya nanti kalau ada biaya ya ini mau kita servis supaya bagus teman-teman. Ya kalau misalkan belum ada biaya nanti kita setel saja begitu. Ya menurut saya kalau ada biaya sebaiknya untuk pumpnya ini kita servis sekalian supaya bagus dan maksimal begitu teman-teman. Jadi kalau tidak kita servis ya nanti hasilnya kurang bagus ya. Masalahnya untuk mesinnya nanti sudah bagus, lalu untuk pumpnya tidak kita servis, ya menurut saya kurang cocok begitu. Ya kalau Canter yang lalu itu ya, Canter saudara kita yang dari Ujung Batu itu memang untuk pumpnya tidak kita servis. Ya berhubung total biayanya itu sangat banyak sekali. Kalau tidak salah totalnya itu lebih kurang 25 juta. Ya memang tidak mesin saja yang diperbaiki, banyak sekali tambahan-tambahannya. Oke lanjut kita lihat dulu crankshaftnya. Nah di sini untuk crankshaftnya ya agak lumayan parah teman-teman. Masalahnya untuk metalnya seperti ini ya, sudah merah-merah seperti ini, sudah tergores sangat parah teman-teman. Nah seperti ini. Ini yang satu buah ini sudah sempat terkelupas untuk lapisannya.
Jadi bersyukur saja kita turunkan mesin ini. Ya memang rencananya untuk mesin ini mau kita colok ring saja ya. Ya berhubung saya khawatir pada bagian bawah ini khususnya metal, ya ternyata seperti ini. Ya kalau misalkan tidak kita turunkan mesin ini, bisa jadi tidak lama ya, itu sama persis dengan kenter saudara kita yang dari ujung batu. Itu metalnya jim, gulung, dan pecah begitu. Jadi sempat melukai dari bloknya dan harus kita center cap. Dikarenakan panas ya sepertinya ya. Ya bisa juga dikarenakan waktunya begitu. Nah di sini untuk crankshaftnya masih standar ya, yang duduk ini masih standar, lalu yang round juga masih standar. Ini kita bersihkan dan kita cuci, lalu kita antar ke bengkel bubut. Di sini untuk pembongkarannya sudah selesai. Ini kita tinggal cuci, kita bersihkan ya, dan kita antar ke bengkel bubut. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih buat dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bos. Terima kasih.